Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 9 Juli 2021. Dipenuhi Roh Kudus untuk bersaksi. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus? Hidup yang memiliki kapasitas kuasa rohani untuk mengalami, melakukan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan sehingga Allah dimuliakan di dalam hidupnya. Demikian halnya dengan Filipus. Dia seorang awam, seorang diaken, dia bukan dari kalangan 12 rasul. Namun dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia memperoleh kuasa untuk mengalami, menaati Kristus dan kebenaran firman-Nya. Bahkan dia siap untuk memberitakan Injil. Dalam nas hari ini, malaikat Tuhan memerintahkan Filipus turun dari Yerusalem ke Gaza menuju ke jalan yang sunyi. Di jalan itu terdapat sida-sida Etiopia yang sedang menuju Yerusalem. Ketika sida-sida yang lewat itu sedang membaca kitab Yesaya, Filipus bertanya, apakah ia mengerti apa yang dibaca olehnya? Sida-sida itu menjawab bahwa ia tidak mengerti apa yang dibaca olehnya. Roh Tuhan mendorong Filipus untuk menjelaskan tentang berita Injil itu kepada sida-sida tersebut. Kemudian dia mengerti dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Akhirnya dia dibaptis oleh Filipus. Roh Kudus bekerja di dalam diri Filipus. Dia tidak hanya mengerti kehendak Tuhan, namun bersedia untuk melakukannya, termasuk pada waktu diutus untuk bersaksi kepada orang yang tertentu. Jika kita adalah murid Kristus, maka kita adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita diproses untuk mengalami dan menaati Kristus dan kebenaran firman-Nya. Bahkan kita diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus kepada orang-orang tertentu. Kita perlu memiliki hati dan telinga seorang murid untuk mengerti maksud Kristus bagi kita.
Ketika Roh Kudus menghendaki kita untuk menjangkau jiwa, kita harus tunduk dan taat. Roh Kudus dapat menuntun kita untuk memberitakan Injil kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita selalu peka, tunduk, dan taat kepadanya. Anda dipenuhi oleh Roh Kudus bukan untuk kepentingan diri Anda sendiri, melainkan bagi kemuliaan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.